SMA Negeri 1 Ngaglik merupakan lingkungan pendidikan yang beragam, inklusif, dan dinamis, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari siswa dan guru. Melalui interaksi, kegiatan organisasi, dan budaya sekolah yang positif, siswa belajar mempraktikkan toleransi, gotong royong, serta tanggung jawab sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kami memilih SMA Negeri 1 Ngaglik sebagai ekosistem untuk mengamati penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan mendalam. Untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut yang dilakukan oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Ngaglik, kita juga perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai pedoman sikap, tapi juga sebagai pengetahuan yang dapat dikaji secara filosofis dan ilmiah. Oleh karena itu, untuk menelaah lebih lanjut penerapan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik, kita perlu memahami Pancasila yang dimaknai secara sisi verbalis, konotatif, dan denotatif. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dimaknai menjadi 3 sisi, yaitu sisi verbalis, konotatif, dan denotatif. Pengetahuan verbalis adalah pengetahuan yang dimaksudkan sebagai upaya memahami Pancasila dari aspek rangkaian atau susunan kata-katanya. Misalnya, penyebutan Pancasila dalam upacara bendera, dalam pidato, dan penyebutan-penyebutan lainnya. Pemahaman ini masih terbatas kepada susunan atau rangkaian kata-katanya, jadi belum dimaknai secara mendalam. Contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya pada saat upacara bendera. Ketika petugas mengucapkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita hanya mendengarkan, belum memahami secara mendalam. Jika pemahaman verbalis masih sebatas bunyi kata, maka pemahaman konotatif adalah arti tambahan yang melekat pada sebuah kata. Makna ini bersifat kiasan, subjektif, dan seringkali mengandung nilai rasa emosional atau asosiasi tertentu yang dapat bernilai positif maupun negatif. Pada tahap ini, setiap sila tidak hanya dibaca, tetapi juga ditafsirkan sesuai situasi sosial, budaya, dan kehidupan nyata, sehingga Pancasila ini bisa menjadi pedoman berperilaku kehidupan. Nah, kita bisa melihat dari contoh pemaknaan konotatif dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa nilai ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi juga sebagai sikap empati dan saling menghargai dari kehidupan sekolah. Nah, nilai ini mengajak guru dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Ngaglik untuk mewujudkan nilai tersebut dan memang harus diterapkan. Jika pemahaman verbalis masih berupa kata-kata dan konotatif berupa nilai yang menjiwai, maka denotatif adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi tindakan atau praktik nyatanya. Pemahaman denotatif terhadap Pancasila berkaitan dengan fakta dan realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Contohnya itu pada sila keempat, yaitu prinsip musyawarah terwujud menjadi rapat resmi OSIS atau kelas yang secara terstruktur melibatkan pemungutan suara atau diskusi untuk pengambilan keputusannya. Berdasarkan riset kami, di SMA 1 Ngaglik mempraktikkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik, melalui budaya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Sekolah juga menjamin kebebasan penuh dalam beribadah tanpa adanya diskriminasi, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai seperti musola atau tempat ibadah lain untuk agama non-muslim di lantai 2. Pihak sekolah juga bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan potensi gesekan antar umat beragama secara damai. Pemaknaan nilai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa di SMA 1 Ngaglik bersifat denotatif. Sejauh mana warga sekolah menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama dalam aktivitas sehari-hari, seperti waktu yang diberikan untuk kegiatan keagamaan, pelaksanaan pelajaran agama, dan kegiatan keagamaan di sekolah. Biasanya itu kalau kegiatan agama itu biasanya sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Nanti itu diarahkan sama guru-guru piket, bisa guru mapel kelas itu juga biasanya ikut mengarahkan juga gitu loh Kak, untuk ke masjid. Nah, fasilitas di sekolah ini tuh menurutku cukup ada sih. Masjid itu ada, tempat beribadah untuk yang non muslim itu juga ada tuh. Oke, sama
Untuk kegiatan agama biasanya itu ada sholat asar. Sholat asar itu setiap harinya ada jadwalnya masing-masing. Dari kelas 10, 11, 12 itu ada jadwalnya masing-masing. Dan setiap sholat asar nanti ada absen, kayak absennya kita habis sholat asar terus kita tanda tangan. Izin saya menambahkan, biasanya juga di SMA Negeri 1 Ngaglik itu tiap hari Rabu dan hari Jumat tuh ada keagamaan tiap pagi, yang ada non muslim untuk doa bersama dan yang muslim ngaji bareng. Saran untuk meningkatkan nilai ketuhanan pada SMA 1 Ngaglik dapat dilakukan dengan: yang pertama, sekolah dapat memperbanyak kegiatan lintas agama atau seminar kerukunan agar siswa lebih memahami adanya perbedaan agama. Pembinaan keagamaan setiap agama juga bisa dibuat lebih rutin dan terarah. Selain itu, sekolah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas untuk beribadah agar tetap nyaman. Dengan langkah-langkah sederhana ini, budaya toleransi dan kerukunan di SMA 1 Ngaglik akan semakin kuat. Selanjutnya, penerapan praktik nilai sila kedua Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik. Yang pertama, guru menerapkan pendekatan karakteristik untuk memahami metode belajar setiap siswa. Para guru juga melakukan kontrak belajar untuk menjaga kelas tetap kondusif dan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Selain itu, para siswa di SMA Negeri 1 Ngaglik juga berupaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang akrab dan meningkatkan suasana persaudaraan dengan tidak menerapkan sikap senioritas agar semua angkatan siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dapat berinteraksi tanpa merasa didiskriminasi. Pemaknaan nilai sila kedua Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik adalah denotatif. Bentuk pendekatan yang Ibu lakukan untuk memastikan semua siswa yang ada di sini itu diperlakukan adil tanpa adanya perbedaan. Baik, kalau untuk itu sebagai guru mencoba untuk mengenal satu persatu karakter anak-anak. Untuk selain itu juga bisa biar tahu metode belajarnya ini seperti apa. Kemudian tidak membeda-bedakan juga. Misalkan kita sudah ada kesepakatan kelas di awal, di-share ke seluruh anak-anak. Kemudian ketika memang mereka melakukan suatu pelanggaran dari kesepakatan itu, ya dihukumnya sama sesuai konsekuensi yang ada. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semuanya, termasuk upaya pencegahan bullying atau diskriminasi. Oke, biasanya itu sekolah di pertengahan tahun itu melaksanakan seminar anti bullying dan anti diskriminasi. Biasanya itu manggil dari pengisi acara dari luar sekolah, dari luar kota, atau mungkin dari guru-guru sekitar sini gitu. Oke, untuk solusi jika apabila ada kasus pembulian antar siswa, mungkin pihak sekolah akan membawa ke jalur BK untuk mediasi antar siswa, dan jika siswa tersebut melakukan pelanggaran akan diberikan seperti surat SP dan pencatatan poin pelanggaran seperti itu. Dan untuk penerapannya seringkali kita menemui, karena kita anak kelas 3, biasanya kita kebanyakan senioritas kepada adik-adik kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk penerapan saya tidak menormalisasikan hal tersebut. Saya ingin sekolah ini tidak ada senioritas dan lebih enak untuk adik-adik kelas berekspresi. Selanjutnya, saran untuk memperkuat penerapan nilai sila kedua di SMA Negeri 1 Ngaglik dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan yang aman melalui web atau akun resmi khusus untuk menyampaikan keluhan. Fasilitas ini hanya dapat diakses oleh pihak berwenang seperti BK, sehingga warga sekolah dapat menyampaikan keluhan tanpa merasa takut. Selain itu, penguatan empati perlu dilakukan melalui literasi emosi dan pembiasaan sikap saling menghargai dalam kegiatan belajar mengajar. Praktik nilai sila ketiga Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik yaitu sekolah berupaya menumbuhkan rasa senasib, sepenanggungan, dan penerapan Bhinneka Tunggal Ika melalui
melalui berbagai kegiatan yang terbuka untuk seluruh siswa. Seperti yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan bakat, kemudian yang kedua ada lomba-lomba seperti lomba HUT, lomba 17-an dan kelas meet. Kemudian yang ketiga adanya kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat. Kemudian terakhir adanya inisiatif bersiswa seperti makrab berkelas, juga bersama satu angkatan dan pemberian dukungan kepada tim siswa sekolah. Pemaknaan sila ketiga Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik yaitu bersifat denotatif. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah sekolah punya kegiatan atau budaya yang dirancang untuk memperkuat rasa persatuan dan solidaritas warga sekolah? Jika iya, sebutkan dan deskripsikan. Kalau untuk mempersatukan solidaritas di sekolah ini itu ada banyak sih Kak, ada lomba di HUT, ada di 17-an, dan juga untuk setelah UAS ini ada kelas meet Kak. Jadi itu untuk mempersatukan solidaritas di antar kelas dan juga antar angkatan di SMA ini. Oke, dan kalau buat acara sekolah tuh mungkin ada kayak pesantren kilat di bulan suci Ramadan. Kita itu setiap angkatan kelas 10 tuh pasti mengalami kayak nanti di pertengahan puasa itu nanti biasanya pesantren kilat gitu. Setiap angkatan pasti ngalami. Dan ada lagi kegiatan antar kelas, maksudnya bukan antar kelas sih, lebih ke kelas masing-masing lah. Kelas masing-masing tuh kayak makrab, terus habis itu buka bersama teman-teman. Kadang seangkatan tuh bisa 3 kelas, 2 kelas kayak gitu. Dan saya ingin menambahkan untuk 1 tahun terakhir tuh kegiatan di sekolah adalah lomba futsal di universitas-universitas seperti kayak kemarin di UNY, UGM. Nah, di situ melibatkan satu sekolah. Karena biasanya untuk perangkatan tuh mengejar-ngejar anak-anak untuk ikut supporteran. Nah, itu bisa menjadi membangun solidaritas kita. Kemudian saran untuk memperkuat persatuan Indonesia di SMA Negeri 1 Ngaglik yaitu yang pertama, sekolah bisa memvariasikan kegiatan agar siswa tidak mudah bosan. Kemudian yang kedua, sekolah bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah, seperti siswa, guru, dan karyawan. Kemudian yang terakhir, sekolah bisa membuat laporan evaluasi tahunan agar kegiatan berkembang secara positif. Selanjutnya, pada sila keempat ini, di SMA Negeri 1 Ngaglik ini menerapkan nilai budaya permusyawaratan melalui diskusi terbuka di kelas maupun di luar sekolah, di mana setiap siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat, menyampaikan solusi, dan menyampaikan ide. Melalui praktik ini, siswa dilatih untuk berdiskusi, menghargai pendapat bersama, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan sekolah demokratif dan inovatif. Pemaknaan nilai sila keempat Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik yaitu denotatif. Yang keempat itu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, bagaimana Ibu mengajak siswa untuk berdiskusi antar siswa atau bermusyawarah di dalam kelas tersebut? Oke. Untuk diskusi membagi kelompok, kemudian memberi satu kayak masalah studi kasus, kemudian mereka awalnya dari kelompok-kelompoknya dulu diskusi, kemudian setiap kelompoknya menyampaikan pendapatnya, presentasikan atau sekedar menyampaikan pendapatnya, kemudian saling memberi masukan, atau mungkin yang paling mudah kalau mungkin anak-anak kayak agak pasif dan tidak mau mengungkapkan pendapat, paling pakai voting. Voting, iya bisa. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan penerapan nilai sila keempat Pancasila di SMA Negeri 1 Ngaglik ini dapat diterapkan melalui nilai permusyawaratan. Dengan menyampaikan aspirasi dapat diperkuat melalui kotak saran digital maupun perwakilan antara siswa maupun guru. Selanjutnya, praktik nilai sila kelima Pancasila di SMA 1 Ngaglik adalah menjamin akses yang adil dan setara terhadap fasilitasnya bagi semua murid, guru, dan karyawan. Sesuai dengan prinsip Pancasila
sila kelima Pancasila. Fasilitas yang tersedia mencakup perpustakaan, gedung serbaguna Kalpawidya, dan fasilitas keagamaan seperti masjid dan ruangan khusus non-muslim yang berada di lantai 2. Pemaknaan sila kelima Pancasila di SMAN 1 Ngaglik ini bersifat denotatif. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah fasilitas dan layanan sekolah dapat diakses secara merata oleh seluruh warga sekolah? Oke, kalau di SMA ini tuh kita ada perpustakaan ya Kak. Jadi perpustakaan itu bisa diakses oleh seluruh siswa, guru, bahkan karyawan pun juga bisa ke perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu kita bisa pinjam buku atau cuman sekedar baca-baca buku itu di perpustakaan juga diperbolehkan gitu loh Kak. Oke. Dan ada lagi GSK tuh Gedung Serbaguna Kalpawidya, itu tuh kadang sering buat ekstra badminton, terus ekstra tari dan ekstra lainnya. Contoh kayak ekstra pramuka itu kan wajib. Itu biasanya ekstranya tuh di lapangan. Kalau misalnya hujan itu pindah ke GSK. Nah, untuk fasilitas keagamaan kita juga ada masjid di sebelah sana dan ruang agama non-Islam ada di atas. Mungkin itu aja fasilitas yang bisa kita sampaikan. Untuk meningkatkan penerapan keadilan sosial, disarankan agar sekolah mengembangkan fasilitasnya secara digital. Misalnya ini mengubah perpustakaan menjadi perpustakaan digital yang memungkinkan peminjaman dan reservasi materi secara online melalui aplikasi, sehingga seluruh siswa dapat menikmati fasilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Ngaglik telah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam lingkungan sekolah. Pada sila pertama, sekolah menjunjung tinggi keberagaman agama melalui fasilitas ibadah yang setara, kebebasan beragama dan beribadah, serta pembiasaan sikap toleransi. Guru juga berperan sebagai penengah apabila terjadi perbedaan. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan juga diterapkan melalui pembinaan karakter, seminar anti-bullying dan anti-diskriminasi, serta penyelesaian konflik secara humanis melalui BK. Lingkungan sekolah yang bebas dari sikap senioritas juga menciptakan suasana yang lebih adil, setara, dan beradab. Pada sila ketiga, rasa persatuan tumbuh lewat berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler, kelas meet, lomba HUT, pesantren kilap, dan makrab yang dirancang secara inklusif. Pada sila keempat, nilai permusyawaratan tercermin dari diskusi kelas dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan pemungutan suara. Pada sila kelima, sekolah menyediakan akses yang adil dan merata terhadap fasilitasnya bagi semua warga sekolah. Secara keseluruhan, SMAN 1 Ngaglik ini telah menjadi ekosistem yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang religius, humanis, inklusif, demokratis, dan keadilan. Meski masih ada ruang untuk pengembangan, penerapan nilai Pancasila di sekolah ini sudah berjalan baik dan tercermin dalam perilaku, budaya, serta kehidupan sekolah sehari-hari. One is the loneliest number that you'll ever do.